Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denur Santi, yang mana pada saat ini saya sedang mengikuti workshop pelatihan yang diselenggarakan Kertanegara Indonesia dalam channel Satu Sana Fiksi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang keempat, yaitu rekam layar laptop. Di sini saya rekam layar laptop menggunakan aplikasi Handycam. Kemudian di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran matematika, yaitu materi relasi dan fungsi. Apakah yang dimaksud dengan relasi itu? Relasi menurut bahasa adalah hubungan. Relasi dari himpunan A ke B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Contoh, himpunan A terdiri dari Doni, Andi, Fitri, Suci, Gilang. Anggota B terdiri dari sepak bola, voli, basket, bulu tangkis, renang. Relasi yang mungkin untuk memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B adalah bermain, gemar, membeli alat, dan lain-lain. Cara menyatakan suatu relasi ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan diagram panah. Yang kedua dengan diagram kartesius. Yang ketiga dengan pasangan berurutan. Agar kalian paham bagaimanakah cara menyatakan suatu relasi dengan diagram panah. Contoh, di sebelah kiri ada himpunan A, sebelah kanan himpunan B. Di dalam himpunan A terdiri dari Doni, Andi, Fitri, Suci, Gilang. Sedangkan anggota B terdiri dari sepak bola, voli, bulu basket, bulu tangkis, renang. Hubungan A ke B adalah gemar olahraga. Jadi di dalam relasi ini hubungannya adalah gemar olahraga. Contoh yang pertama, Doni gemar olahraga voli, maka kita pasangkan dari Doni ke voli. Kemudian Andi gemar sepak bola, Andi gemar bulu tangkis, Fitri gemar basket, Suci gemar renang, Gilang gemar sepak bola dan gemar basket. Jadi seperti itulah cara menyatakan suatu relasi dengan diagram panah. Jadi menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dengan memberi anak panah sesuai dengan apa yang tertera di dalam soal cerita. Kemudian yang kedua, bagaimanakah cara menyatakan relasi dengan diagram kartesius? Di dalam diagram kartesius ada sumbu yang mendatar, yaitu sumbu X. Kemudian ada sumbu tegak, yaitu sumbu
Y. Di dalam sumbu yang mendatar ini, di sini itu adalah menyatakan atau kita menempatkan untuk di anggota himpunan A. Jadi sumbu X di sini adalah untuk menempatkan semua anggota yang ada di himpunan A. Jadi sumbu X-nya adalah Doni, Andi, Fitri, Suci, Gilang. Kemudian di dalam sumbu Y atau sumbu tegak itu adalah untuk menempatkan semua anggota yang ada di himpunan B. Berarti sumbu Y adalah sepak bola, voli, basket, bulu tangkis, renang. Kalau sudah kita menempatkan sumbu X dan sumbu Y, maka kita lihat di sini Doni gemar olahraga voli. Maka di dalam diagram kartesius di sini kita pasangkan dari Doni, kita pasangkan dengan sumbu Y yaitu voli, maka akan ketemu titik. Kemudian yang kedua, Andi gemar olahraga sepak bola, maka Andi sumbu X kita pasangkan dengan sumbu Y sepak bola. Kemudian yang ketiga, Andi gemar olahraga bulu tangkis, maka kita pasangkan sumbu X Andi dengan sumbu Y bulu tangkis. Di situ dikatakan juga bahwa Fitri suka basket, maka sumbu X Fitri kita pasangkan dengan sumbu Y basket sehingga ketemu di titik di situ. Kemudian si Suci gemar olahraga renang. Kemudian Gilang gemar olahraga sepak bola, maka sumbu X Gilang kita pasangkan dengan sumbu Y sepak bola. Begitu juga Gilang suka basket. Jadi cara menyatakan relasi dengan diagram kartesius adalah menghubungkan sumbu X terhadap sumbu Y. Kemudian bagaimanakah cara yang ketiga, yaitu himpunan pasangan berurutan. Di dalam himpunan pasangan berurutan di sini kita harus memasangkan satu-satu secara urut. Jadi di dalam penulisan di sini nanti kita memasangkan satu-satu. Tidak boleh memasangkan lebih dari satu, walaupun di dalam himpunan A itu di dalam relasi itu lebih dari satu. Misalkan tadi dikatakan bahwa Doni gemar voli, maka himpunan pasangan berurutan kita bisa menulis Doni, voli. Kemudian yang kedua, Andi gemar sepak bola, maka kita bisa menulis Andi, sepak bola. Andi gemar bulu tangkis, maka kita tulis Andi, bulu tangkis. Begitu juga dengan Fitri, basket, Suci, renang, Gilang, sepak bola, Gilang, basket. Jadi seperti itulah cara memasangkan himpunan. Nah, sekiranya sampai di situ
pengertian daripada relasi, kemudian bagaimanakah cara menyatakan suatu relasi. Jadi di dalam relasi itu adalah menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Jadi cuma memasangkan saja di anggota himpunan A ke anggota himpunan B sesuai dengan relasi atau hubungan kedua himpunan tersebut. Kemudian kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan fungsi. Pengertian dari fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota satu himpunan dengan tepat satu anggota himpunan yang lain. Jadi di dalam pengertian fungsi di sini itu dikatakan bahwa himpunan A itu harus dipasangkan tepat satu terhadap anggota himpunan B. Jadi di dalam fungsi tersebut kita harus mengetahui dan kita harus tahu bahwa di dalam himpunan A itu nanti harus dipasangkan satu anggota ke himpunan B. Nah, untuk diagram yang pertama tadi, di sini kita lihat bahwa di dalam himpunan A, di sini ada relasi atau hubungan di mana anggota A itu menghubungkan lebih dari satu, yaitu di angka 2 yang dihubungkan dengan angka 2, 4, 6, 8, 10 dan angka 4 dihubungkan dengan 4 dan 8. Kemudian untuk diagram yang kedua, di sini tadi adalah guru mata pelajaran ya, di mana di dalam himpunan A di sini kita sudah memasangkan satu-satu semua, tidak ada yang double atau tidak ada yang lebih dari satu. Kita lihat juga untuk yang nomor 3 diagramnya. Di sini kita lihat bahwa untuk himpunan di sini 4, 9, 16, 25 ya, dihubungkan dengan yang ada di dalam anggota B ini 1. Dari ketiga diagram di sini, manakah yang termasuk fungsi? Kita cek. Yang pertama adalah diagram yang nomor 2 termasuk fungsi, dan diagram yang nomor 3 juga termasuk fungsi. Karena apa? Tadi sudah dikatakan bahwa fungsi itu adalah di mana anggota himpunan A ini harus dipasangkan satu semua ke anggota B. Di sini kenapa tidak merupakan fungsi? Karena di sini ada anggota A yang dipasangkan lebih dari satu. Kemudian kita lihat di sini warna sepatu ya. Nah, ini sepatunya warnanya merah. Di sini sepatunya biru, sepatunya hitam, sepatunya putih, sepatunya coklat. Nah, di sini apakah termasuk relasi atau termasuk fungsi? Kita cek, termasuk fungsi karena di dalam anggota A di sini dipasangkan satu-satu. Nah, ini kita cek lagi. Nah, di sini ada relasi lebih dari, di mana anggota A 2 dipasangkan dengan 1,
3 dipasangkan dengan 1, 4 dipasangkan dengan 1. Maka itu juga merupakan fungsi. Karena apa? Karena di dalam anggota A adalah tepat 1, 1. Walaupun di dalam anggota B ada yang tidak terpasangkan. Nah, sekarang ini himpunan A menyukai himpunan B. Kalian lihat, ini termasuk fungsi atau bukan? Bukan termasuk fungsi, karena di dalam anggota A di sini ada yang dipasangkan lebih satu, yaitu Rian dan Reva. Misalkan di sini ada 2 himpunan, di mana himpunan A terdiri dari 1, 2, 3. Himpunan B 1, 2, 3, 4. Kemudian hubungannya adalah faktor dari. Maka di sini 1 faktor dari 1. 1 merupakan faktor dari 2. 1 merupakan faktor dari 3. 1 merupakan faktor dari 4. Kemudian 2 itu adalah faktor dari 2 dan 4. Sedangkan 3 adalah faktor dari 3. Di sini kita dapat mengetahui cara mencari atau kita menyatakan suatu relasi di atas tadi dengan cara yang ketiga, yaitu himpunan pasangan urutan adalah 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,4, 3,3. Itu adalah menyatakan himpunan dengan pasangan berurutan. Nah, jadi untuk mengetahui itu suatu fungsi atau bukan, kita bisa melihat di pasangan berurutan, yaitu di sini ada depannya angka 1, 1, 1, 1. Ini 2, 2, di sini 3. Nah, karena di depan itu lebih dari 1, ya, ini angka 1, maka itu bukan merupakan fungsi. Jadi seperti itu. Jadi demikianlah pengertian daripada fungsi. Jadi kalian sudah tahu bahwa perbedaan antara relasi dan fungsi itu apa? Perbedaan relasi dan fungsi itu adalah kita bisa melihat di dalam himpunan A di sini. Apabila di dalam himpunan A di sini itu dipasangkan satu-satu semua, maka itu merupakan fungsi. Kalau ada anggota A yang lebih dari 1 yang kita pasangkan ke anggota B, maka itu bukan fungsi. Itu adalah perbedaannya. Saya kira cukup sekian untuk materi pelajaran tentang fungsi dan relasi atau relasi dan fungsi. Terima kasih. Sampai jumpa ke pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.